Ya, kembali kita lanjutkan. Pemirsa saling silang. Tadi Mas Emerson, apa yang mesti digebrakkan lah yang dilakukan oleh KPK? Iya, yang pasti sebenarnya begini, KPK sebenarnya nggak punya beban politik ya. Beban politik dalam artian harusnya tidak ada. Tidak ada beban politik karena Pak Budiono udah mantan. Kan kita juga suka dengar kritik KPK itu, KPK seringkali yang ditangkap itu ikan pindang. Iya. Bukan ikan kakap segar gitu ya. Kakapnya kakap pindang. Jadi kalau udah ada mantan baru diproses. Nah, ini harusnya jadi catatan juga bahwa ketika kalaupun maju menangani kasus di luar Budi Mulya, entah keterlibatan Miranda, entah apa, atau misalnya Budiono, harusnya dia tidak punya beban. Misalnya memanggil atau memeriksa ulang Budiono sebagai saksi. Sementara ini dalam kasus Senturi. Nah, kemudian yang kedua, mungkin concernnya tadi disampaikan Pak Yasin, bahwa barangkali memang soal keterbatasan di penyidik KPK. Jadi, ini kan bicara soal kasus korupsi, itu kan laporannya itu pasti laporannya datang tiap hari yang jumlahnya juga sangat fantastis. Mungkin dia sedang konsen di kasus Senturi, tapi tiba-tiba ada informasi soal OTT. Ini kan OTT nggak bisa ditinggal. Ntar dulu selesaikan dulu Senturi, nggak juga gitu. Karena kalau ketika ada informasi OTT tidak ditangani, ya kasusnya lepas gitu aja. Nah, kebutuhan soal penyidik, entah itu penyidik dari internal KPK atau bahasa yang ada penyidik independen, ini menjadi satu keharusan yang harusnya dilakukan, diprioritaskan oleh KPK. Target waktu itu bahkan saya pernah dengar di jilid yang pertama bahkan dirancang bahwa jumlah penyidik ideal KPK berapa sih? Sampai ribuan. Nah, sekarang kan sehingga saya nggak nyampe 100, di bawah 200-an. Di bawah 200 penyidik gitu. Dan ini untuk menangani kasus korupsi se-Indonesia Raya itu sangat tidak mungkin. Nah, yang lain adalah tadi, ini kan menyisir sebenarnya, atau menyisir kembali, merekonstruksi ulang kasus Senturi ini untuk menemukan adanya bukti-bukti baru di kasus Senturi. Jangan sampai misalnya tadi ada data yang tercecer kemudian tidak ditindaklanjuti oleh KPK, atau misalnya sekarang agak lebih maju melibatkan PPATK untuk menelusuri sebenarnya ada nggak sih transaksi yang mencurigakan setelah proses Senturi talangan ini keluar. Nah, ini yang saya pikir juga ya tantangan bagi KPK menuntaskan Senturi. Ini menjadi satu yang ya sudah tidak bisa mengelak bahwa masih dalam proses. Ya kita publik punya ekspektasi yang begitu luar biasa pada KPK. Kita berharap bahwa ya jangan biarin kasus kakap ini. Dan gak mau tahu misalnya penyidiknya kurang pas segala macam. Publik gak ingin tahu, gak peduli gitu. Jadi jangan sampai alasan ini selalu berulang tahun gitu ya. Berulang tahun dalam artian ketika ditangani kok kasus Senturi nggak. Mohon maaf karena penyidiknya nggak ada atau bukti tidak cukup kuat. Karena ini akan jadi beban terus bagi KPK. Orang akan bilang bahwa KPK masih punya utang. Dan celakanya tadi mungkin kalau berulang tahun enak, tapi berganti periode ini yang paling gak enak. Yang disidik di zamannya Pak Yasin, tapi ditagihnya selalu periode yang berikut, kemudian yang ketiga dan keempat. Nah, ini jadi beban yang harusnya ya paling tidak bisul atau duri-duri ini bisa diselesaikan oleh paling tidak di periode sekarang lah. Jadi kita butuh satu kemajuan di luar yang OTT. Jadi kalau OTT ya satu yang nggak harus dilakukan. Tapi jangan lupakan juga kasus kakap yang lain. Karena apalagi tadi kejahatan kerah putih memang tidak mudah untuk diungkap karena pasti ya lebih pintar. Ya, itu setuju tadi Pak Emerson. Jadi artinya jangan kakap yang sudah dipindang yang sudah mantan gitu ya, terus dikejar kasihan gitu. Kalau memang ada case dengan yang masih menjabat sekarang gitu, ya itu harus ditindaklanjuti harus berani memang, apalagi OTT tadi kan misalnya sekarang banyak sekali nih, meskipun mendekati pilkada calon-calon kepala daerah itu kan ada permintaan untuk supaya itu di hold dulu, tapi KPK saya apresiasi kemarin menjawab bahwa itu tetap terus dilakukan. Cuman kan tiba-tiba memang ada case ini Senturi ini keluar, dan itu pun juga menurut saya karena ini permintaan publik yang sedemikian besar. Bukan karena untuk menutupi kasus-kasus yang lain. Saya harap begitu ya Pak Lulu ya. Jadi supaya tidak menutupi kasus yang kan kebetulan yang OTT ini kan kebanyakan bupati, kalau orang mengatakan kepala daerah yang dari partai-partai tertentu gitu ya, itu nanti orang beranggapan wah ini pasti ada yang mendorong gitu ya. Apalagi kan ya kita bisa tahu lah siapa yang mengajukan pra peradilan kemarin kan juga dulu aktivis parpol juga gitu loh. Jadi
kalau mau dipolitiking tentu ya, akan mungkin pasti bisa. ada gitu. Pasti ada. Tapi sekali lagi kami setuju dari Partai Demokrat setuju ini dipisahkan dan kami harap KPK benar-benar independen. Ya dalam hal ini Pak Yasin bisa menasihati generasi penerusnya untuk terus concern di dalam penyidikan ini dan tuntaskan sebaik-baiknya supaya publik juga clear, jadi tidak ada lagi tuduhan-tuduhan seperti tadi misalnya untuk gratifikasi kemana gitu, gratifikasi kemana. Oke, baik, kita masih punya segmen berikutnya, kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.